Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dedi Chandra. Oke, Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Dedi Chandra Bugis. Saya adalah CGP Angkatan 6 Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Aterina Galuku. Di sini nanti kami akan melaksanakan supervisi akademik ya. Nah, sebelumnya yang saya hormati Bapak Ronald Haloho sebagai fasilitator saya dan juga Ibu Melidian Lasi sebagai pengajar praktik saya. Oke, Bapak Ibu, inilah supervisi akademik yang akan saya laksanakan. Selamat pagi Bu Galuku. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi-pagi Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih Bu. Ini Bu ya, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan rangkaian supervisi akademik ya Bu. Pada kesempatan ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya Bu ya, bahwa saya akan melaksanakan supervisi di kelas Ibu. Namun tahap awal untuk melaksanakan supervisi ini kita melaksanakan pra observasi terlebih dahulu, di mana saya dan Ibu akan melaksanakan ngobrol-ngobrol santai saja Bu tentang persiapan apa saja yang Ibu siapkan untuk melaksanakan pembelajaran di kelas nanti. Dan di situ nanti saya akan melaksanakan observasi dari pembelajaran yang Ibu laksanakan. Nah, ngomong-ngomong Bu, ini Ibu nggak terganggu ya Bu? Nggak sedang ada lesnya di kelas? Tidak, waktu kemarin pagi ini. Oke, bagus Bu ya. Nah, berarti kita punya lebih banyak waktu ya Bu untuk ngobrol. Nah, sesuai dengan tujuan utama supervisi ini Bu, kita saling berbagi pengalaman ya Bu ya. Kita saling berbagi pengalaman dan juga tentunya untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pengajar ya, agar pembelajaran di kelas kita itu semakin meningkat dan lebih berpihak kepada siswa ya Bu ya. Oke, baik Bu, sebelum kita lanjut ya, kita melaksanakan supervisi ini nanti, apa sih yang ingin Ibu dapatkan setelah melaksanakan supervisi ini nanti? Ya Pak, tentu saja tujuan saya nanti setelah ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi saya di dalam menentukan pembelajaran di kelas. Oh, berarti Ibu nantinya pengen agar kompetensi Ibu ya meningkat ya, untuk melaksanakan pembelajaran di kelas setelah kita melaksanakan supervisi ini, begitu kan Bu? Oke Bu, dalam melaksanakan pembelajaran nantinya apa sih materi yang akan Ibu sampaikan di kelas? Ya Pak, kebetulan untuk hari ini Pak, kami masuk dalam dua mata pembelajaran. Yang pertama adalah mata pembelajaran PJOK, yaitu gerakan saling mendorong. Dan yang kedua adalah mata pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu menyampaikan ungkapan pujian. Berarti ada dua muatan ya Bu? Iya. Ada muatan PJOK dan juga muatan bahasa Indonesia, di mana tadi Ibu sampaikan bahwa di muatan PJOK materinya adalah tentang saling mendorong ya, gerakan saling mendorong antara siswa ya Bu ya. Dan seterusnya untuk bahasa Indonesia sendiri tadi, bagaimana kita itu memberikan kata-kata pujian kepada teman kita. Seperti itu ya Bu ya. Oke, mantap sekali Bu. Nah, tentunya dalam setiap pembelajaran nih Bu ya, kita memiliki tujuan pembelajaran. Kalau boleh saya tahu Bu, bisa nggak Ibu ceritakan apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu nanti di kelas? Iya Pak, yang menjadi tujuan pembelajaran pada waktu pembelajaran hari ini Pak, khususnya di waktu pembelajaran PJOK, di sini nanti siswa harus dapat mempraktikkan gerakan saling mendorong. Dan jadi dengan nanti anak-anak menampilkan atau bisa mempraktikkan di depan kelas gimana cara melaksanakan gerakan saling mendorong itu Pak. Nah, jadi sehingga mereka semua nanti bisa mempraktikkan dengan berpasangan. Dan yang kedua, pada waktu pembelajaran bahasa Indonesia, anak-anak nanti diharuskan bisa menyampaikan ungkapan pujian dan terhadap penampilan teman-teman mereka nanti yang menampilkan gerakan saling mendorong itu. Oh, bagus Bu, mantap ya. Kalau boleh saya tangkap tadi ya, yang sempat saya tangkap dari tujuan pembelajaran yang disampaikan, di mana di muatan PJOK tadi Ibu sangat mengharapkan siswa-siswa nanti bisa mempraktikkan gerakan saling dorong antara sesama siswa ya Bu ya. Nah, untuk muatan bahasa Indonesia sendiri, bagaimana siswa yang lain itu bisa memberikan
ungkapan pujian ya kepada teman kita, mereka yang lebih unggul saat melaksanakan gerakan dorongan itu. Bagus sekali Bu, saya sangat mengapresiasi hal itu, dimana saat melaksanakan praktik nantinya itu siswa-siswa itu secara otomatis memiliki motivasi ya Bu untuk belajar gitu. Bagus sekali. Oke Bu, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu buat tadi, apa sih langkah-langkah yang Ibu laksanakan nantinya saat melaksanakan pembelajaran di kelas? Itu Pak, pada pembelajaran nantinya saya menggunakan model PJBL atau Project Based Learning, yang mana langkah-langkah di dalam melaksanakan PJBL itu Pak ada beberapa. Yang pertama, saya menentukan pertanyaan mendasar kepada siswa. Ya, yang kedua, saya mendesain perencanaan proyek. Dan yang ketiga, saya menyusun jadwal. Dan yang keempat, memonitoring peserta didik di dalam melaksanakan proyek itu. Dan yang seterusnya, saya menguji hasil dari pelaksanaan proyek itu. Dan yang terakhir, saya mengevaluasi mereka. Oh, sangat menarik Bu. Nanti di pembelajaran di kelas itu Ibu menggunakan model pembelajaran PBCL ya Bu, artinya Project Based Learning. Dimana tadi Ibu uraikan langkah-langkah dalam melaksanakan PBCL ini. Itu yang pertama, Ibu mendesain perencanaan proyek ya Bu ya. Nah, seterusnya Ibu tadi juga menyampaikan bahwa menyusun jadwal, memonitor peserta didik, menguji hasil dan juga mengevaluasi pengalaman. Ini menurut saya sih Bu sudah sangat menarik ya, sangat menarik. Saya yakin saat Ibu menerapkan model ini nantinya, maka pembelajaran di kelas Ibu akan lebih efektif dan efisien Bu. Nah ini Bu, biasanya kalau kita melaksanakan pembelajaran di kelas itu kan Bu, tentunya kita akan menghadapi berbagai masalah ya. Berbagai masalah. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, apa sih yang menjadi tantangan atau masalah yang mungkin saja akan Ibu hadapi di kelas nantinya? Ya Pak, benar yang Bapak katakan tadi bahwa pada penyampaian pembelajaran nanti di kelas pasti saya banyak menghadapi tantangan, apalagi saya itu mengajar di kelas 1. Sudah jelas banyak sekali tantangan. Kita tahu kan bahwa di kelas itu karakternya berbeda, sukanya main-main aja. Saat kita menyampaikan pembelajaran, sepertinya mereka tidak memberikan perhatian penuh. Jadi mereka lebih senang bermain kepada teman dan tidak memperhatikan apa yang kita sampaikan. Jadi itu masalah sebenarnya yang saya hadapi di setiap saya menyampaikan pembelajaran. Jadi masalah yang Ibu hadapi itu karena kelas 1 ini susah diatur ya Bu ya, susah diatur. Artinya Ibu merasa materi yang Ibu sampaikan itu tidak maksimal, tidak tercapai ya. Oke, bagus Bu. Nah, setelah melihat masalah ini tadi, ya sangat banyak sih masalah yang Ibu hadapi nantinya saya perhatikan tadi. Apa sih strategi Ibu yang menurut Ibu efektif nantinya sehingga dapat menarik minat siswa itu untuk belajar, untuk mengikuti pembelajaran Ibu? Apa sih strategi yang Ibu laksanakan nanti? Atau apa media-media yang perlu Ibu persiapkan nantinya? Ya Pak, jadi untuk menghadapi masalah ini, jadi saya coba memberikan beberapa metode dengan cara saya memberikan diskusi dengan mereka. Dengan cara diskusi ini mungkin mereka lebih fokus. Jadi fokus ya dalam mengerjakan tugas nanti yang saya berikan. Terus saya memberikan juga sudut pembelajaran. Oh iya ya, saya memberikan melalui fokus biar mereka lebih tertarik di dalam pembelajaran. Ya, sesuai dengan yang kita ketahui Bu ya, biasanya anak-anak itu lebih suka video gitu kan. Video. Karena sekarang sudah pada suka dengan HP ya. Jadi mungkin dengan cara ini mungkin mereka lebih fokus ya. Oke, tadi Ibu menyampaikan bahwa sebagai strategi Ibu ya, Ibu lebih merencanakan pembelajaran itu dengan berbagai metode ya. Salah satunya tadi Ibu melaksanakan pembelajaran dengan membuat diskusi kelompok anak-anak itu supaya mereka saling aktif ya, bekerja sama dalam kelompok. Dan juga tadi yang paling menarik itu Ibu menampilkan video pembelajaran ya.
Menurut saya sih Bu itu lebih bagus ya, karena bisa membuat anak-anak itu lebih fokus pada pembelajaran yang kita sampaikan, dan juga mereka lebih mengenal secara langsung dari apa yang kita tayangkan kepada mereka. Oke, baik, sangat bagus Bu. Nah, untuk mempersiapkan media-media yang Ibu maksud tadi Bu, kapan Ibu siapkan itu? Ya, tentu saja sebelum saya masuk ke kelas Pak. Oh, sebelumnya. Satu hari sebelumnya Bu ya, satu hari sebelum kita observasi di kelas nanti ya. Berarti Ibu punya komitmen untuk mempersiapkannya lebih awal. Betul, bagus sekali. Saya juga sangat mengapresiasi hal itu Bu. Baik Bu, saat kita melaksanakan observasi di kelas nantinya, apa sih yang perlu kita kembangkan nantinya Bu? Baik Pak, yang perlu diobservasi untuk pembelajaran nantinya Pak, yaitu bagaimana kemampuan saya di dalam melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Jadi nanti bisa saya evaluasi apa saja kekurangan saya untuk saya perbaiki pada hari yang akan datang. Berarti Ibu ini ingin mengembangkan nantinya yang perlu saya observasi di kelas Ibu itu tentang kemampuan Ibu itu melaksanakan pembelajaran ya, apa saja kelebihan dan kekurangan Ibu, sehingga nanti ketika Ibu mengetahui apa kekurangannya bisa Ibu evaluasi dan memperbaikinya di pembelajaran berikutnya. Seperti itu kan Bu? Iya Pak. Oke, bagus sekali. Nah, untuk jadwal observasi sendiri Bu, kapan ya? Hari apa bisa saya masuk ke kelas Ibu? Hari Jumat Pak, boleh. Oh, hari Jumat ya Bu ya. Berarti nanti di hari Jumat itu saya akan masuk ke kelas Ibu ya, untuk melaksanakan observasi. Oke, nanti di saat observasi itu Bu, saya akan mencatat langkah-langkah pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas ya, sebagai bahan untuk pasca observasi nantinya ya. Di situ nanti saya akan mencatat apa saja sih yang masih belum Ibu laksanakan, sehingga akan membutuhkan perbaikan ke depan. Seperti itu ya Bu ya. Oke, saya rasa Bu obrolan kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Kita akan berjumpa di hari Jumat nanti di saat dimana Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya akan melaksanakan observasi. Oke, Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah percakapan pra observasi yang saya laksanakan bersama Ibu Aterina Daruko, dan kita akan melanjutkan dengan supervisi tahap 2 yaitu observasi di kelas nanti. Baik anak-anakku, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya pagi ini? Hari dulu kita menyerahkan diri ke dalam Tuhan. Mari kita berdoa yang dipimpin oleh anak kami Sipius, diserahkan untuk maju ke depan. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan satu lagu nasional dengan judul Bagimu Negeri. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Ibu Guru memperkenalkan pembelajaran kita untuk hari ini, dahulu dulu Ibu Guru bertanya kepada kami, apakah masih ingat dengan pembelajaran kita pada hari kemarin? Tentang penggunaan kerajaan. Bagus. Oke, mantap. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anakku yaitu satu, dengan melihat nanti video maka kalian bisa memperhatikan gerak saling mendorong. Dengan itu kepada kami mari kita memperhatikan teks bacaan di bawah ini. Nah, agar lebih jelasnya, ya, kepada kami melihat video berikut ini dan teman-temannya sedang berolahraga. Kira-kira mereka berolahraga apa ya? Kita tonton bicara bersama-sama. Kira-kira apa yang mereka lihat tadi pada video itu? Apa yang saya? Gerakan saling dan video yang barusan kita lihat tadi, marilah kita memperagakan. Kemudian kami si Elsa dan si Hani untuk mempraktikkannya di depan ini. 1, 2, 3. Ya, selesai. Perhatikan video berikut ini. Nah, ya adik-adik, ya di sini Beni diberi Kabupaten yang sesuai
yang kita berikan kepada mereka? Apakah bisa? Dan kabin oke, untuk kelompok 1. Ada kelompok 1. Sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan si kerja kelompok yang ke depan. Kami minta kepada kelompok 1 untuk maju ke depan, ya. Dan anak-anak ibu guru yang cantik dan ganteng-ganteng. Masih ada semangat? Jadi, kalau menjadi kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini, dalam jumpa besok ya. Selamat siang semuanya. Selamat pagi Bunda Luku. Ya Pak, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya nih Bu? Ya, kita sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita selalu sehat ya di hari ke depan. Nah ini Bu ya, sesuai dengan rencana kita dari awal nih ya, bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan rangkaian supervisi ya Bu. Nah tentunya pada saat ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Nah, di mana pada minggu kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi dan juga observasi. Di mana kemarin itu Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dan di situ saya melaksanakan supervisi. Nah, di sana Ibu tentunya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah Ibu muat di FPP kemarin ya Bu ya. Baik, tentunya sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, pada sesi ini kita akan melaksanakan hak pasca observasi. Nah, di sini nanti saya akan menggali masih dari Ibu apa saja sih yang menjadi pengalaman-pengalaman Ibu saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, baik Bu, ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas itu apa saja yang sudah Ibu laksanakan? Ya. Baik Pak, sesuai dengan kita laksanakan bahwa kita sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi sesuai dengan RPP yang telah saya susun Pak sebelumnya, yang mana di RPP itu Pak ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada pendahuluan itu saya melakukan kegiatan pertama adalah memberi salam kepada anak-anak, terus saya mengecek dengan mereka, terus kami menyanyikan nasional. Terus selanjutnya saya menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dan selanjutnya juga saya menyampaikan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran tersebut. Pada kegiatan inti saya telah melaksanakannya sesuai dengan hasilnya karena saya menggunakan model PJBL. Iya Bu ya, sesuai dengan rencana kemarin yang Bu. Iya Pak. Nah, jadi kalau PJBL itu kan mempunyai singkat-singkat. Nah, jadi ke-6 singkat itu telah saya laksanakan. Nah, jadi yang pertama saya akan menentukan yang mendasar kepada mereka. Iya Bu ya. Iya, sebagai pemantik. Nah, jadi yang kedua saya mendesain perencanaan proyek. Nah, di situ kan diharapkan ada proyek atau Iya, proyek. ya. Saya juga melihat kemarin Ibu ada desain-desain. Iya. Selanjutnya saya telah menyusun jadwal dan pada fase keempat saya memonitor mereka dalam pengerjaan proyek tersebut. Dan artinya Ibu apa namanya meninjau pekerjaan mereka iya, di meninjau setiap kelompok saya meninjau pekerjaan mereka. Selanjutnya saya telah menguji hasil dengan cara saya menyuruh mereka mempresentasikan hasil pekerjaan mereka di depan kelas. Dan pada kegiatan penutup Pak, saya bersama dengan siswa telah memberikan mengambil kesimpulan tentang pembelajaran yang berlangsung. Itu saja Pak kegiatan yang berlangsung. Nah baik Bu, bagus sekali ya saya mendengarkan penjelasan Ibu tadi saat Ibu telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Ibu rancang ya, mulai dari kegiatan pendahuluan, seterusnya kegiatan inti dan juga sampai pada kegiatan penutup. Bagus sekali Bu ya. Nah selanjutnya Bu, dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan itu apa saja sih yang sudah tercapai dan juga yang masih belum tercapai sesuai dengan rencana Ibu saat kita melaksanakan pra-observasi kemarin? Baik Pak, kan rencana saya kemarin kan Pak untuk memperdalam fokus pada pembelajaran, saya mencari model-model pembelajaran yang lebih menarik, seperti video pembelajaran, terus membuat mereka untuk berkelompok. Jadi itu telah saya laksanakan Pak, dan ternyata anak-anak lebih suka dengan itu, walaupun juga anak-anak yang masih belum. Masih ada yang belum ya Bu? Iya, masih ada. Artinya yang menurut Ibu itu yang sudah tercapai itu tadi sesuai dengan rencana Ibu membuat video pembelajaran Ibu ya. Terusnya
mereka diskusi kelompok juga ya Bu. Oke, sebenarnya itu sudah menarik Bu. Tadi Ibu bilang masih ada yang belum tercapai ya. Dalam bentuk apa sih yang belum tercapai itu Bu? Ya, seperti contohnya saya menayangkan video pembelajaran masih banyak anak-anak yang tidak mengamati video itu. Masih ada yang hanya diam saja, ada yang suka bermain. Dan juga pada saat menyuruh mereka melaksanakan tugas kelompok, masih ada anak-anak yang tidak aktif. Mereka mengandalkan teman mereka aja untuk melakukan tugas itu. Iya, berarti sudah berusaha ya membuat pembelajaran yang menarik, ya kan? Contohnya tadi ditayangkan video, namun mereka barang 1-2 orang tidak fokus untuk mengamati video itu. Dan di situ juga saya mendengar tadi bahwa saat Ibu melaksanakan diskusi kelompok masih ada siswa yang kurang aktif. Oh betul, bagus. Sebagai rencana Ibu ke depan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, apa yang akan Ibu lakukan? Baik Pak, untuk rencana saya ke depan, saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi ya Bu? Iya, karena pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka Pak. Jadi saya nanti akan mendekati siswa saya dan menanyakan kepada mereka apa saja yang mereka sukai, apa saja yang mereka inginkan. Berarti yang menjadi rencana Ibu ke depan itu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Jadi ya menurut saya sih itu sangat lebih bagus ya. Ibu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan siswa Ibu ya. Sehingga dari hal itu Ibu bisa mengetahui apa saja yang mereka senangi. Apa yang mereka senangi, betul. Karena sudah disesuaikan dari ada yang suka dengan video, ada yang suka dengan gambar saja. Berarti menurut Ibu pembelajaran berdiferensiasi ini ke depan salah satu solusi terhadap masalah yang masih Ibu temukan saat pembelajaran kemarin. Terkait hal itu Bu, bagaimana Ibu bisa memastikan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berjalan dengan lancar atau bisa terlaksana? Apa yang membuat Ibu bisa memastikan hal itu bisa menarik minat siswa itu untuk bagi giat untuk belajar? Ya Pak, sesuai dengan yang saya katakan, usaha saya ini saya akan mendekati siswa saya satu-satu, saya tanyakan bagaimana pembelajaran selama ini, apakah mereka senang, mereka masih dikenali guru. Jadi tapi anak-anak yang datang saya suka ini, suka video, ada yang suka gambar aja. Jadi saya sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Berarti itu yang membuat Ibu yakin ya bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Ibu harapkan. Bagus sekali Bu, sangat bagus. Nah, kira-kira Bu, setelah Ibu temukan solusi itu, kapan sih rencana Ibu akan melaksanakan pembelajaran dimaksud? Itu dalam jangka yang cepat itu Pak. Mungkin minggu depan ini, jadi dalam minggu ini saya rancang dulu. Jadi saya tanya dulu siswa saya, terus saya nanti saya akan membuat lagi pembelajaran. Berarti artinya ke depan ini mungkin saja Ibu akan melaksanakannya minggu depan, karena beberapa hari ini Ibu melakukan pendekatan dulu ya pada siswa dan juga merancang pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sangat bagus Bu. Nah baik Bu, dari apa yang kita bicarakan ini kita bisa menarik kesimpulan ya Bu, bahwa segala masalah-masalah yang kita temui di kelas itu pasti ada solusinya. Yang salah satu tadi masalah yang masih Ibu temukan di kelas itu salah satunya adalah masih ada anak-anak yang tidak fokus untuk melaksanakan pengamatan walaupun Ibu telah menyajikan video pembelajaran di kelas, dan juga masih terdapat anak-anak yang kurang aktif dalam kelompoknya. Nah, sehingga dari hal itu Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa solusinya adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya Ibu akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa-siswa Ibu. Baik, sangat baik ya Bu ya. Luar biasa, semoga ke depan bisa terlaksana dengan baik. Nah, Ibu Zalku, pada sesi ini apa sih yang Ibu rasakan mulai dari awal tadi kita melaksanakan observasi di kelas dan juga pasca observasi? Mungkin kan Ibu bisa ada saja perasaan-perasaan Ibu, baik perasaan yang baik maupun yang kurang baik yang Ibu temukan selama melaksanakan supervisi ini. Ya Pak, ini jujur ya Pak ya, saya sangat merasa senang.
dalam hal ini, dalam hal ini. Jadi sehingga bisa memberikan motivasi kepada saya untuk membuat pembelajaran yang lebih baik lagi. Oh, berarti Ibu sangat merasa senang ya setelah kita melaksanakan supervisi ini, Bu ya. Bagus sekali ya, Bu. Jadi ini artinya dapat memberikan efek positif kepada Ibu ya. Baik Bu, tentunya setelah kita melaksanakan rangkaian supervisi ini, kalau boleh saya tahu Bu, apa saja sih yang Ibu dapatkan selama rangkaian supervisi ini, Bu? Baik Pak, selama rangkaian pelaksanaan supervisi ini Pak, dari awal tadi banyak sekali saya dapatkan Pak, termasuk solusi dari permasalahan yang telah saya hadapi selama ini. Jadi saya sudah bisa menemukan solusi-solusi tersebut, sehingga pembelajaran yang sekarang bisa berjalan dengan baik. Artinya yang Ibu dapatkan selama supervisi ini, Ibu bisa menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi di kelas. Nah, oke Bu, karena rangkaian supervisi sudah kita laksanakan mulai dari awal, mulai dari praobservasi, supervisi di kelas, dan juga pasca observasi hari ini, artinya rangkaian supervisi sudah terlaksana dengan baik. Jadi Ibu tinggal melaksanakan pelajaran sesuai dengan yang Ibu rencanakan tadi. Baik Bu, karena sudah selesai rangkaian supervisi kita, artinya percakapan kita cukupkan sampai di sini saja Bu. Jadi sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu. Selamat pagi.